berdoa juga semoga senantiasa terima kepada kita semua, rekan dan adik-adik semua yang ada di Indonesia. Saya diberikan kesempatan oleh PPI ya sebenarnya, dan untuk membicarakan tentang seputar beasiswa Jepang. Sebenarnya banyak sekali senior-senior yang jauh lebih hebat, yang lebih mempunyai daya juang yang luar biasa begitu ya dalam mendapatkan beasiswa. Tapi karena mereka minta saya, jadi saya berusaha untuk menyampaikannya. Dan rekan-rekan semuanya, kita mulai dengan perkenalan diri saya dulu ya. Saya Benar Putra, seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi. Panggilannya AB. Ini email bisa dicatat oleh rekan-rekan semuanya. Kalau nanti di lain waktu atau di masa yang akan datang kita bisa berkorespondensi dan bisa saling bertanya jawab begitu ya tentang beasiswa Jepang. Kemudian saya sedikit menyinggung tentang Jepang adalah high educational standards and excellent research environment. Jadi standar pendidikannya tinggi sekali, sangat menjunjung kualitas pendidikan yang baik gitu, dan lingkungan untuk melakukan penelitian juga sangat luar biasa hebatnya. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah kaya akan budaya. Ada koeksistensi dari tradisi atau budaya-budaya tradisional dengan teknologi yang sangat modern, cutting edge high technology. Koeksistensi itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Pokoknya dia berjalan beriringan begitu kira-kira artinya. Nah, saya akan tampilkan beberapa gambar yang mungkin menjadi bagian dari motivasi kita atau tujuan belajar kita di Jepang ini untuk melihat atau belajar apa gitu. Kira-kira dari dua hal yang tadi saya sampaikan, ini saya rekam dalam beberapa gambar yang saya ambil dari Google. Jepang katanya berkolaborasi ya antara budaya tradisional dengan budaya modern. Jepang katanya memiliki pendidikan yang tinggi dengan pencapaian yang luar biasa. Katanya itu bisa terbukti dengan fakta yang mungkin bisa kita lihat dari gambar-gambar ini. Belum lagi beberapa peraih Nobel di tahun 2012 kemarin ya, itu dari Jepang. Rekan-rekan bisa melihat beberapa gambar yang mencuplik fragmen kehidupan di Jepang atau fragmen musim di Jepang, dan mencuplik juga tentang pencapaian teknologi dan pencapaian pendidikan di Jepang. Oke, jangan terlalu banyak melihat gambar, nanti bingung. Kita kembali ke awal tentang seminar ini, tentang beasiswa di Jepang. Dan rekan-rekan yang saya banggakan, adik-adik semuanya, motivasi kita untuk bisa belajar di Jepang atau mendapatkan beasiswa di Jepang ini berbeda-beda ya. Ada yang ingin melihat budaya, ada yang ingin melihat kawannya begitu, atau ingin belajar tentang sesuai dengan risetnya dan sebagainya. Motivasi itulah yang membuat kita setelah ikut seminar ini menjadi motivasi yang lebih baik lagi gitu ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis beasiswa di Jepang. Semuanya bisa tulis atau catat ya. Pertama yang kita kenal sebagai Japanese Government Scholarships, atau bisa kita kenal dengan membuka gakuso ya, atau MAX. Kemudian ada scholarships by JASO atau Japan Student Service Organization.
Kemudian ada scholarships by local governments and international associations. Yang keempat ada scholarships by private foundations. Dan yang kelima ada scholarships to study in Japan for the applicants residing abroad. Rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, ini 5 ya. Ada 5 beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang bagi mahasiswa internasional untuk bisa belajar di Jepang. Ini ada peluang untuk besar sekali ya. Berbagai macam jenis beasiswa, tinggal bagaimana kita pintar-pintar mencarinya via internet atau via kampus atau via dosen kita dan sebagainya. Tetapi setiap beasiswa tadi, beasiswanya tadi saya ulangi, ada beasiswa dari pemerintah Jepang, beasiswa dari JASO juga sebenarnya dari pemerintah Jepang, ada beasiswa dari pemerintah-pemerintah lokal. Jadi di Jepang itu kan terdiri dari berbagai macam prefektur ya, atau setingkat provinsi begitu. Dan tiap-tiap provinsi ini hampir ya semuanya, memang nggak semuanya, itu biasanya menyediakan beasiswa untuk mahasiswa asing gitu. Nah, yang ketiga adalah beasiswa dari yayasan-yayasan swasta, misalnya dari perusahaan atau mungkin dari asosiasi-asosiasi asosiasi-asosiasi perkumpulan perhimpunan misalnya Indonesia Jepang atau lain sebagainya. Dan yang kelima adalah beasiswa bagi orang-orang yang tinggalnya di luar Jepang. Nah, terms dan condition ini sebenarnya mirip-mirip, tidak jauh berbeda, hanya saja ditujukan untuk hal-hal yang jauh lebih spesifik. Oleh karena itu, saya akan coba pada kesempatan kali ini agar pembicaraan kita lebih fokus dan lebih mendalam untuk kira-kira menganalisis kondisi kita saat ini semuanya itu seperti apa gitu, kondisi umum. Terutama rekan-rekan yang ada di Indonesia gitu, di Makassar utamanya ya, yang banyak pesertanya. Nah, saya ingin menganalisis kita, kondisi kita. Saya diberitahu oleh Mas Dirpan sebelumnya bahwa umumnya adalah mahasiswa S1. Oleh karena itu, untuk mengkerucutkan pembahasan beasiswa kita yang tadi itu, saya coba menganalisis untuk mereduksi pembahasan-pembahasan yang tidak berkenan dengan kondisi real kita saat ini. Yang pertama adalah mahasiswa S1 yang tertarik atau ingin, ya rekan-rekan semuanya ya, mahasiswa S1 saat ini ya, atau mungkin S2 ya, melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana, lanjut S2 atau S3, atau rekan-rekan yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar atau belajar short term study, belajar dalam jangka waktu yang singkat di Jepang. Ini kondisi kita yang pertama, syarat-syarat kondisinya. Yang kedua adalah rekan-rekan semuanya umurnya di bawah 35 tahun ya, insya Allah. Karena ada juga syarat-syarat beasiswa yang mungkin umur harus di bawah 30, bahkan ada umur yang mungkin 22 begitu misalnya untuk beasiswa S1 gitu. Macam-macam. Tapi saya estimasi, saya generalisir bahwa umur kita semuanya di bawah 35 tahun. Untuk terutamanya berkaitan dengan poin 1A, yaitu rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana. Kemudian pastikan bahwa kita semua, adik-adik semuanya, bahwa adalah warga negara Indonesia. Nah, karena ada juga beasiswa buat warga negara Denmark, beasiswa untuk warga negara Amerika, Malaysia, ASEAN lainnya, Thailand, Vietnam, Filipina dan sebagainya. Nah, dan pastikan juga kita bukan anggota militer. Jadi kita ya, kalau orang tua tidak mau, jadi kita bukan anggota militer atau orang sipil yang bekerja di instansi militer. Yang kelima, posisi saat ini berada di Indonesia. Bisa sini. Nah, karena juga ada beasiswa yang untuk orang Indonesia yang posisinya sedang di Jepang gitu. Dalam artian mereka sedang melanjutkan studi di Jepang, tetapi mereka membutuhkan tambahan dana. Nah, ada jenis beasiswa yang mensyaratkan mereka yang orang Indonesia yang sedang di Jepang, khususnya yang sedang belajar di Jepang. Nah, kita umumnya semua yang hadir ini adalah mereka-mereka yang memilih untuk mendapatkan beasiswa penuh. Banyak juga beasiswa yang mungkin setengahnya atau mungkin seperempatnya atau mungkin sepertiganya atau seperdelapannya dari beasiswa dari sumber pembiayaan kita, itu biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Tetapi saya coba seleksi dari informasi yang saya dapatkan
dengan keenam syarat ini semua, dengan keenam kondisi ini semua, saya seleksi dengan 5 jenis beasiswa atau tipe beasiswa itu adalah beasiswa poin pertama, beasiswa poin kedua, dan beasiswa poin kelima yang memungkinkan bagi kita untuk mendaftarnya atau yang memungkinkan bagi kita untuk memenangkannya. Yang pertama adalah beasiswa dari pemerintah Jepang ya, Max, Membuka Gakuso. Yang kedua beasiswa dari JASO. Yang kelima beasiswa dari apa nih ya? Untuk orang-orang yang tinggalnya di luar Jepang. Gitu. Nah, coba saya mulai sedikit dan teman-teman semuanya sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam, saya ingin menegaskan bahwa pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan seputar ya. Insya Allah akan coba saya jelaskan sedikit, mudah-mudahan bisa membantu menggambarkan bagaimana alur perjuangan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, nih, beasiswa dari pemerintah Jepang ini khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa-mahasiswa riset. Mahasiswa-mahasiswa riset adalah mahasiswa-mahasiswa yang diberikan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk beradaptasikan dirinya dengan lingkungan maupun kondisi risetnya sebelum dia benar-benar berstatus menjadi mahasiswa mahasiswa resmi gitu ya, sebagai mahasiswa master atau mahasiswa doktoral. Ini besar sekali rekan-rekan semuanya, besar sekali jumlahnya. Di tahun 2012 saja 4.042 orang di seluruh dunia, 4.042 orang, besar sekali. Durasinya sampai 2 tahun bahkan lebih. Beberapa kasus itu rekan yang berbeasiswa dari Mobuso ini atau Max ini selesai S2 langsung melanjutkan ke S3. Nah, mungkin rekan-rekan pernah mendengar ya apa yang disebut dengan istilah dari beasiswa Mobuso ini ada U2U dan G2G. U2U itu maksudnya University to University atau G2G itu Government to Government. Kita lihat dari alur ini ya. Ini skema beasiswanya. Ini ada kasus di luar Jepang, ini ada kasus di dalam Jepang. Untuk kasus di luar Jepang, kita fokusnya kasus di luar Jepang ya, karena target kita adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Indonesia tidak aktif. Saat ini kita tercatat ya, salah satu syaratnya adalah kita tercatat sebagai mahasiswa aktif di suatu universitas yang ada di Indonesia. Itu di Presiden University. Misalnya saat ini tercatat di mahasiswa sebagai mahasiswa Unhas, UGM atau IPB atau yang lainnya gitu ya. Kemudian dia mencari informasi di universitas yang saat ini, di mana universitas tempat dia sekolah saat ini mempunyai agreement ya, mempunyai kesepakatan dengan universitas di Jepang. Misalnya di Unhas itu hampir seluruh universitas di Jepang punya kesepakatan ya kayaknya ya, atau punya koneksi gitu. Terlebih lagi Ehime University tempat kami bersekolah ini, bahkan gubernur ya Pak Syahrul Yassin Limpo dan rombongan juga pernah datang ke sini, dan dari rombongan dari Provinsi Gorontalo juga pernah ke sini. Jadi kuat sekali, kesempatan besar bagi rekan-rekan di Unhas dan rekan-rekan di UGM dan IPB untuk bisa mendaftar di Ehime ini. Nah, setelah dapat informasi dari universitas sekarang itu kan mendapatkan informasi juga dari universitas yang ada di Jepang. Universitas di Jepang ini akan menginformasikan ke Kementerian Pendidikan Jepang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga kalau salah singkatannya. Nah, ini jalur pertama, ini yang disebut sebagai U2U, University to University. Tapi ada juga yang disebut jalur G2G. Jalur G2G itu kita seleksinya melalui Japanese Embassy. Mungkin kalau rekan-rekan kenal Bu Diah Yumeina ya, atau Yui, Kak Yui. Itu beliau mendapatkan beasiswa Mobuso dengan jalur G2G. Jadi tesnya di embassy, di kedutaan besar Jepang atau di konsulat jenderal. Nah, dari Jepang ada kedutaan besar atau konsulat, dia yang akan menghubungkan langsung ke Membuka Gakuso. Tapi umumnya sebagian besar kita ambil jalur ini, ambil jalur U2U. Jadi mahasiswa
sekolahnya aktif, maksudnya tidak cuti atau bagaimana, aktif gitu ya. Kemudian dapatkan rekomendasi dari universitas tempat dia sekolah, di mana universitas tempat dia sekolah itu mempunyai kerjasama dengan universitas di Jepang. Kemudian universitas di Jepang ini akan menghubungkan dengan beasiswa melalui foto show. Kira-kira seperti itu. Sebentar, sampai jangan streaming. Oke. Maaf rekan-rekan di Makassar, kita break dulu sebentar ya karena streamingnya nggak bisa jalan. Mungkin sekitar 5 menit. Maaf. Mas Firman. Bisa. Anjing masukin aja sekali. Yang di Unhas jelas ya Kak ya? Baik, tadi sampai mana kita? Sampai perkenalan ya? Ulang lagi ya. Kita masuk ke jenis beasiswa kedua, yaitu beasiswa JASO. Jadi rekan-rekan, beasiswa JASO itu umumnya untuk orang-orang yang ingin melakukan short term study atau student exchange. Durasinya 8 hari sampai 1 tahun. Nah, beasiswa JASO ini juga ada satu jenis beasiswa lain, cuman nggak saya masukkan karena tidak berkesesuaian dengan kondisi kita semua, gitu. Rekan-rekan, terutama rekan-rekan semua yang ada di Indonesia. Maka saya akan masukkan beasiswa yang tentang student exchange. Nah, salah satu syarat umum adalah mereka ini yang ikut program ini adalah mereka yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di pendidikan tinggi, di salah satu institusi pendidikan tinggi di luar Jepang. Kemudian sederhana sekali, punya motivasi yang kuat untuk mengambil pelajaran dari Jepang atau belajar di Jepang. Untuk mendapatkan beasiswa Jepang ini nggak susah-susah banget tuh deh. Yang penting ada kemauan aja. Baik, saya coba jelaskan ya dari skema ini. Mudah-mudahan terlihat jelas ya, karena saya nggak tahu bagaimana membesarkannya lagi karena ini juga sudah besar. Ini ada JASO. JASO ini lembaga yang singkatannya dari Japan Student Service Organization. Kemudian JASO ini akan membuat program atau memberikan penjelasan. Misalnya kami ada budget sekian gitu ya, kepada universitas atau sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Di lembaga ini akan memberikan informasi kepada sekolah yang ada di Jepang. Nah, sekolah yang ada di Jepang ini nanti dia akan memberikan informasi ke sekolah yang ada di luar Jepang, khususnya ke sekolah yang ada di Indonesia. Dari JASO ke institusi sekolah di Jepang, institusi pendidikan Jepang, institusi pendidikan Jepang akan menginformasikan ke institusi Indonesia. Nanti teman-teman akan lihat ya dari sini, itu ada publikasi, misalnya dari leaflet, pamflet, atau mungkin apa ya, itu ya paling begitu ya kira-kira leaflet, pamflet ya mas aja ya, nggak ada baliho atau spanduk gitu. Dan kampanye soalnya. Nah, publikasi inilah yang teman-teman semuanya selaku international students ini harus jeli melihat dan istilahnya sigap gitu. Oh, ada informasi seperti ini gitu. Setelah baca informasi, orang ini harus mengaplikasi, ya kan? Memberikan aplikasinya ke sekolah dia tadi. Misalnya Unhas akan menginformasikan kepada kita mendaftar lagi ke Unhas, ya kan? Nanti Unhas akan memberikan lagi informasinya lulus atau enggaknya ke mahasiswanya. Jadi yang penentunya itu di sini sebenarnya. Penentu lulus atau tidaknya kita tuh adalah di Unhasnya. Ya. Karena sekolah yang ada di Jepang ini sudah percaya dengan Unhas. Oke, saya berikan jatah untuk merekrut 5 orang gitu misalnya umumnya ya. Nah, Unhas nih untuk merekrut 5 orang ini akan memberikan informasi ke international student daftar mungkin seleksi di internal di Unhasnya lulus atau enggak. Seperti itu gitu. Kemudian jenis beasiswa lain, tadi ada 5 ya. Ada 5 beasiswa yang ada di Jepang itu, ya kalau teman-teman ingat, dari pemerintah Jepang, dari Max Membuka Gakuso, dari JASO, kemudian dari institusi atau asosiasi yang di Jepang, kemudian dari private foundation, kemudian dari
dari ini, scholarship yang ditujukan untuk orang-orang yang tinggalnya di luar Jepang. Nah, tadi poin 1, 2, dan 5. Poin 3 dan 4-nya tidak saya bahas karena tidak berkesesuaian dengan kondisi kita saat ini. Nah, dari kelima ini kita sering kenal dengan istilah yang namanya Impact Scholarship Foundation atau beasiswa Impact. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut bisa klik di sini. Syarat sederhananya umurnya di bawah 30 tahun maksudnya. Hanya untuk lanjut S2 saja beasiswa ini. Terus khusus jurusan eksakta ya. Kemudian IPK-nya harus lebih dari 3,0. Nah, dari 42 pendaftar tahun 2012 diterimanya cuma 4 orang. Atau beasiswa Panasonic Scholarship. Saya tidak bahas term and condition-nya satu persatu karena dia berbeda ya. Silakan dicek di websitenya masing-masing. Nah, saya lanjut ke Max. Saya akan fokus untuk membahas mengenai Max Scholarship ini atau membuka Gapuso. Ini saya ambil dari terms and condition di tahun 2013. Secara sederhananya, beasiswanya itu seleksinya cuma 3. Ada seleksi dokumen, kemudian ujian tertulis, dan wawancara. Ujian tertulis ini ada 2, menggunakan bahasa Jepang dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita memilih untuk program yang menggunakan bahasa Inggris ya, ujian tertulisnya pakai bahasa Inggris, atau ujian tertulisnya pakai bahasa Jepang. Kemudian setelah seleksinya lulus atau primary screening ya, ini 3 hal ini primary screening. Wawancara ini macam-macam modelnya, bisa ketemu langsung, misalnya saat kita ke Jepang kita langsung diwawancara oleh calon profesor kita, atau saat calon profesor kita datang ke Indonesia langsung diwawancara, atau via email dikirim 3 pertanyaan gitu. Kalau via email bisa googling dulu ya Mas Haji ya. Jadi kalau bingung nggak kelihatan. Nah, kemudian kalau kita sudah lulus dari seleksi ini, 3 ini ya, kita diminta untuk menghubungi profesor. Ya, nih kontak directly profesor yang ada di universitas yang ada di Jepang. Misalnya kita sudah lulus seperti ini, kita kabari ke profesor kita, sensei kita bisa nyebutnya. Saya lulus seleksi awal atau primary screening. Kemudian saya harus dicatat oleh kawan-kawan semua untuk obtain admission. Jadi orang yang sudah lulus beasiswa untuk mendapatkan beasiswa membuka usaha belum tentu dia lulus di seleksi universitasnya. Nah, banyak juga kasus di mana dia sudah lulus secara dokumen, secara primary screening ini, tetapi dia nggak lulus di seleksi kampusnya, sehingga beasiswanya batal, beasiswanya dihanguskan. Nah, oleh karena itu istilahnya secara sederhananya kita harus mengikuti 2 tahap seleksi, yaitu seleksi untuk mendapatkan beasiswa dan seleksi untuk pemenuhan dokumen yang disyaratkan oleh kampus tempat kita mendaftar. Nah, itu rumitnya seperti itu. Tetapi baiknya, umumnya beberapa kampus itu sudah mempercayakan seleksinya itu melalui Membuso saja. Sudah kalau lulus di Membuso kita terima gitu. Atau Membusonya kembalikan. Kalau sudah lulus di sini langsung kita berikan beasiswanya. Nah, ada juga yang double-double. Nah, ini sekali lagi tergantung terms and condition yang kawan-kawan dapatkan atau kenali dari jenis beasiswa yang ditawarkan. Oleh karena itu baca itu sangat penting. Bacanya harus hati-hati, kita kenali bagaimana skemanya dan sebagainya. Nah, dari ketiga ini ya, dokumen, ujian tertulis, wawancara, mungkin yang paling susah adalah seleksi dokumen. Nah, saya ingatkan bahwa di Jepang ini dia sangat ketat untuk dokumen ya umumnya, sehingga kalau bisa setiap permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh penerima beasiswa itu tolong dipenuhi sehingga kita tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Dokumennya apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, dokumen mengenai rencana studi kita, gitu, field of study. Kita harus pastikan dan harus memilih bahwa bidang studi kita ini adalah bidang studi yang boleh kita pelajari, gitu. Karena ada beberapa bidang studi yang Jepang ini, pemerintah Jepang ini larang untuk warga negara tertentu mempelajarinya. Saya nggak tahu jenis bidang studi apa, atau mungkin teknologi nuklir, atau mungkin senjata biologis dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Tapi bidang-bidang seperti itu tidak bisa kita pelajari. Karena itu kita harus cari bidang-bidang studi kita
yang bisa kita pelajari di Jepang. Tapi umumnya semuanya bisa gitu. Nah ini sekali lagi saya ingatkan ini untuk max ya, untuk beasiswa yang poin pertama itu pemerintah Jepang membuka gakusho. Kemudian nationality-nya, kita semua nih harus mempunyai kewarganegaraan di mana negara kita itu mempunyai hubungan diplomasi dengan pemerintah Jepang. Karena itu orang Indonesia ya pasti bisa lah ya, insya Allah. Ini lulus nih. Kita tahap pertama sudah lulus. Rekan-rekan juga adik-adik semuanya tahap kedua juga udah lulus. Coba tahap ketiga lulus atau enggaknya. Umurnya harus lahir ya pada 2 April. PPI Ehime menginspirasi bagian pertama dengan menggunakan media telekonferensi merupakan salah satu program baru dalam kepengurusan PPI Ehime. Ini benar-benar sebuah tindakan yang luar biasa. Menurut saya, tema yang diangkat pada bagian pertama ini, yaitu seputar beasiswa Jepang, adalah pilihan yang sangat tepat sebagai langkah awal untuk membangkitkan semangat generasi muda Indonesia sebagai cikal bakal menuju Indonesia Jaya. Sangat berharap agar kegiatan ini bisa terus berkesinambungan dan semakin bisa menginspirasi generasi muda bangsa. Atas nama pribadi, saya sangat mengapresiasi kerja teman-teman dari tim SPIN, Sains, dan Pendidikan atas inisiatifnya untuk membuat kegiatan ini dan membuat rekaman video ini, yang tak lain bertujuan agar semua pihak di mana saja dan kapan saja bisa memperoleh informasi. PPI Ehime menginspirasi, sangat menginspirasi. Menurut saya, PPI Ehime menginspirasi sangat bagus sekali buat kamu-kamu yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan kuliah di Jepang seperti saya. Bisa langsung cek di website PPI Ehime, dan di situ juga kalian bakalan tahu bagaimana cara mendapatkannya, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, dan juga apa sih yang nanti bisa dilakukan ketika kalian menjadi mahasiswa. Jadi jangan lupa cek ya.